قد كفاني علم ربي من سؤالي. Wa'lamu, ketahuilah beberapa saat yang lalu kita membahas tentang bagaimana seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Di bab ini masalah sholat Jumat. Beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, jika sebelumnya engkau telah mengetahui riwayat dari Rasulullah SAW mengenai ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang meninggalkan sholat jamaah, maka ketahuilah dan yakinilah bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat ia lebih pantas mendapatkan hukuman itu. Sholat jamaah ini penting, maka yang tidak ada toleransi adalah sholat Jumat. Maka hukum meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja ini merupakan satu perkara yang sangat berat, karena sholat Jumat ini hukumnya adalah fardhu ain. Wajib seseorang itu melaksanakan sholat Jumat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, man taraka thalatha juma'in min ghairi udrin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa seseorang yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa ada alasan yang benar, maka Allah akan menandai hatinya. Maknanya orang ini sudah tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang seseorang lelaki yang senantiasa dia bangun malam dan berpuasa di siang hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat Jumat. Sholatnya 5 waktu, puasa tidak pernah ditinggalkan, sholat malam rutin, tapi dia tidak pernah untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka beliau mengatakan, jika demikian maka orang tersebut akan berada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih afdal di rumah. Adapun Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana perempuan-perempuan kita yang akan melaksanakan sholat Jumat? Termasuk pertanyaan ini untuk sholat Idul Fitri atau dan sholat Idul Adha. Kalau memang mereka mau sholat Jumat, sholat Idul Fitri, maka jangan dihalangi mereka. Kalau ada perempuan yang mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka jangan dihalangi. Maka di dalam ilmu ini penting seseorang untuk memahami ilmu secara seksama, dan ilmu ini wajib memiliki guru. Al-isnadu minad-din, sanad keilmuan ini sebagian daripada agama. Maka jika seseorang melaksanakan atau mempelajari ilmu tanpa dia memiliki syekh, tanpa dia memiliki guru, bahwa syekh syaitan, maka gurunya adalah setan. Di fenomena akhir-akhir ini
Banyak seseorang yang mempelajari ilmu tetapi tidak ada gurunya, sehingga fatwa-fatwanya sesuai dengan hawa nafsunya. Ini berbahaya juga apabila kita menimba ilmu dari mereka. Ketika kita menghadiri majelis ta'lim, itu kita yang harus ketahui dulu dia ini muridnya siapa, mondok di mana, lalu bagaimana guru-gurunya. Jika guru-gurunya, jika pondoknya memiliki sanad sampai ke Rasulullah, ikuti. Tetapi jika ilmunya berasaskan hawa nafsunya, berasaskan daripada pengalamannya, berasaskan atau berdasarkan daripada pengetahuannya, maka berbahaya untuk pemahaman umat Nabi Muhammad SAW. Maka jika seseorang meninggalkan sholat Jumat dengan tanpa uzur, maka hukumnya dia sebagai orang yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya murtad. Seseorang yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut tanpa uzur, hukumnya dia sebagai orang yang murtad. Alhamdulillah min dzalik. Maka banyak seseorang ini yang meninggalkan sholat Jumat dengan berdasarkan fikih. Ini biasanya kontroversial di tengah-tengah ulama. Seseorang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dalil tidak sah. Memang kalau kita belajar fikih di dalam yang membuat sahnya sholat Jumat itu fi khitatil bilad, di tengah-tengah kota. Dan apabila ini kita berbicara soal fikih, kalau seseorang itu sholat Jumat khitatil bilad, fi khitatil bilad, di tengah kota, mana berarti Masjid Agung. Masjid Agung itu harus full, baru boleh orang lain menyelenggarakan sholat Jumat atau mendirikan atau menggelar sholat Jumat. Kalau Masjid Agung belum full, masih ada shaf yang kosong, seluruh kabupaten ini, kecamatan Tuban ini, kalau Masjid Agung itu tidak full, berarti tidak sah sholatnya. Makanya orang-orang yang warok di antara orang-orang sepuh dulu, dia tidak pernah mau sholat di masjidnya sendiri, nggak mau sholatnya di Masjid Agung, karena memang peraturan secara fikihnya demikian. Lalu bagaimana untuk fenomena yang sekarang ini? Ya mungkin dimaafkan karena kondisi dan karena jangkauan. Adapun yang tidak sah juga seseorang itu melaksanakan sholat Jumat apabila suaranya terdengar antara masjid satu ke masjid yang lain. Sekarang mana yang nggak terdengar? Ada yang nggak terdengar? Nggak ada. Masjid Agung sampai sini sampai Masjid Agung. Gimana hukumnya? Tidak sah, jadi tidak sah. Tetapi ada daripada kaum ulama yang lain yang kuat juga, yang mu'tabar juga, yang mengatakan sah. Lalu bagaimana hukumnya? Ya tetap wajib sholat Jumat.